Selamat siang, hari ini saya ada di Posko Peduli Corona yang diselenggarakan oleh Gus Durian Malang, didukung oleh banyak hal termasuk Lakpesdam NU Kota Malang, kemudian ada Gus Durian Nasional, ada apa lagi, macam-macam, termasuk gereja kampus desa. Termasuk penyediaan posko ini disediakan oleh gereja nanti akan saya explore seperti apa kesiapan dari teman-teman Gus Durian dan jaringan lintas agama di Kota Malang untuk peduli Corona. Yang saat ini kebetulan saya menemui kegiatan dapur umum yang diperuntukkan untuk para Gojek yang di sekitaran jalan ini. Saya akan dialog dengan Mas Komar. Mas Komar adalah koordinator Gus Durian Malang yang menjadi bagian dari pengendali dan pengembang kegiatan ini. Mas Komar, bisa diceritakan bagaimana terkait dengan kegiatan Posko Gus Durian Malang ini? Baik, terima kasih Pak Mahpur selaku pembina Garuda dan juga salah satu pembina dan juga pendamping yang tergabung dalam Posko Saling Jaga Hadapi Corona dari Gerakan Gus Durian Moda Kota Malang. Jadi untuk kegiatan pertama kita ada pembagian sembako, yang mana pembagian sembako kali ini sejumlah 100 paket yang diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang memang terdampak wabah COVID-19. Kemudian selain pembagian sembako, kita juga ada macam-macam penyuluhan, kemudian ada juga makan siang gratis kepada ojek online dan juga ojek pangkalan. Ya. Selebihnya kita masih terus membuat alternatif kegiatan. Termasuk mungkin penggalian donasi, Mas Komar, ke yang lainnya. Ini ya. Donasi itu dari mana saja? Kalau kemarin sembako itu dari siapa saja? Untuk yang kemarin 100 paket sembako itu kita dari jaringan Gus Durian Nasional dan Gus Durian Peduli, Pak. Gus Durian Peduli yang bekerja sama dengan kitabisa.com, dengan Narasi TV, Mbak Najwa Shihab, kemudian dengan OVO. Oh ya, ada sponsor-sponsor. Ada sponsor juga. Nah, ini disediakan oleh siapa tempat ini? Untuk tempatnya kita bekerja sama dengan teman-teman pemuda Gereja Katolik di Langsep ini, di sebelah kiri saya. Jadi berhubung ada tempat yang kosong, ada rumah kosong, kita manfaatkan untuk posko seperti itu. Ya, respon dari teman-teman Katolik gimana? Kok maunya menyediakan tempat yang seperti ini? Apakah ada kesulitan atau justru ada sambutan yang cukup positif dari teman-teman Katolik? Kalau sambutan mereka sangat mengapresiasi. Karena apa? Kalau ngomongkan wabah pandemi, tentunya kita nggak serta-merta banyak orang. Artinya tidak semua orang itu berani. Ya. Mungkin mengabdikan bahasanya, mendarmakan diri itu untuk mereka yang terdampak, untuk menolong, untuk membantu, dan untuk saling menjaga seperti itu. Oke, untuk mengantisipasi itu biar nggak takut bagaimana? Biasanya kan banyak orang yang kemudian takut. Nah, apakah ada prosedur tertentu yang diterapkan oleh teman-teman di posko ini? Oh iya, Pak, untuk prosedurnya kita sangat rigid ya, artinya dari struktur nasional di pusat jaringan Gus Durian itu ada SOP. Contohlah di sini ada lengkap, ada cuci tangan, kemudian ada hand sanitizer, ada masker dan lain-lain. Dan 1 minggu sekali dan tiga hari atau 1 minggu sekali kita juga menyemprot area posko dengan desinfektan. Oh, begitu. Agar supaya tetap netral dan aman. Oke, terakhir Mas Komar sebagai koordinator Garuda Gus Durian Muda Malang, apa yang ingin disampaikan oleh khalayak di luar sana, khususnya untuk masyarakat yang peduli atau orang yang terdampak misalnya? Untuk saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, saat ini negara kita dan umumnya secara global kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Artinya virus yang memang sangat masif penyebarannya ini membuat keadaan dibilang genting ya genting, dibilang biasa ya biasa. Tapi kita semua jangan kemudian khawatir. Kita harus saling membantu, saling menolong, saling menjaga, dan juga sama-sama gotong royong untuk melawan virus ini. Kalau dibilang sekarang
semua serba sulit, dibilang repot ya repot, tapi mau gimana lagi kalau kita mau disiplin, kita mau sedikit repot, kita mau sedikit sulit, maka pandemi ini kita bisa atasi bersama, kita bisa lawan bersama. Ini kira-kira ada rencana terakhir sampai kapan, Mas Komar? Untuk tanggalnya kita belum menentukan, tapi yang jelas kita sementara 1 bulan. 1 bulan, ya. Terhitung sudah 2 minggu lebih kita berjalan. Ya, teman-teman atau siapapun ada yang peduli, silahkan kalau mau berdonasi dalam bentuk apa, Mas Komar kira-kira? Bisa kita membuka donasi dalam bentuk apapun. Bisa Apapun. barang, bisa materi, masker, sembako, kemudian hand sanitizer, desinfektan, dan lain-lain. Oke, jadi diyakinkan tepat sasaran pada mereka yang memang benar-benar berhak. Iya, karena kita berjalan untuk pembagian sembako itu tidak serta-merta ya, karena kita juga ada asesmen. Oke. Kita bekerja sama dengan beberapa RT, RW, dan kelurahan untuk pendistribusian sembako dan hal-hal yang dibutuhkan oleh terdampak COVID-19. Oke, terima kasih Mas Korman, Terima kasih, Pak. Koordinator Garuda Malang. Semoga ini memberikan kepedulian dan keberpihakan pada mereka yang terdampak corona. Harap apa ya Mas? Buat para ojol meskipun orderannya tetap semangat. Waduh anyep banget. Cuma dapat 2 sehari beneran. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Salam satu aswar. Gimana rawonnya rasanya Mas? Mantap. Mantul, Pak. Mantul. Mantap, Pak. Terus rawonnya istimewa. Warna Pak De. Monggo disegejaken. Ya. Bagaimana Romo terkait dengan kesiapan atau kepedulian dari gereja ini untuk memberikan tempat yang luar biasa dari teman-teman lintas agama untuk posko peduli COVID? Gini ya, yang pertama menghubungi memang teman-teman dari Garuda, Gus Durin Muda Malang. Nah, kebetulan kami punya tempat yang kosong, jadi ya kami gunakan untuk posko. Saya hanya berpikir gini, daripada kita hanya berpikir negatif, nakut-nakuti, terus kemudian dengan berbagai macam menyebar isu, lebih baik berbuat sesuatu meskipun ya sederhana. Selain untuk kepedulian pada masyarakat, kami juga berusaha untuk menjalin relasi antar agama, karena bagaimanapun juga di Indonesia masih agak rawan soal itu. Ya Rawan dipakai orang untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan mereka sendiri lah. Nah, kami sudah menjalin relasi dengan kawan-kawan dari Garuda ini sudah agak lama, sehingga ya ketika mereka punya program apa yang bisa kami bantu ya kami bantu. Ya, itu saja. Oke, jadi merupakan satu sambutan yang baik dari teman-teman Katolik. Ya, saya berpikir saya hanya menyediakan tempat aja, wadah untuk berkumpul, meskipun ya sementara. Oke, untuk teman-teman Katolik sendiri gimana sambutannya dari mungkin pemudanya atau gimana? Ada instruksi tertentu? Enggak, mereka juga senang ketika melakukan karya, boleh katakan karya sosial ya, membantu orang-orang yang nggak mampu, ya mereka ada semangat juga senang. Karena saya berpikir gini, suatu penderitaan seperti kita sekarang ini yang menderita ya, bisa dilihat dari segi negatif, artinya ya kenapa Tuhan kok ngasih virus dan sebagainya, tetapi bisa juga dilihat dari yang positif. Artinya pada saat penderitaan ya kita mulai tergerak hati kita untuk berbelas kasih. Nah, saya mendorong teman-teman untuk ya berbuatlah berbelas kasih. Meskipun ya nggak menyelesaikan masalah sama sekali, jauh dari itu, tapi ya yang penting kita melakukan. Ada sandaran teologi tertentu, Romo? Enggak sih, saya ada kepada teman-teman dari Garuda juga mengatakan, ketika malam gelap, kamu punya satu batang korek api,
Daripada hanya mencaci maki kenapa gelap, lebih baik nyalakan korek api. Meskipun hanya 1-2 detik selesai. Ya. Itu saja. Oke, himbauan pada umat Katolik dan umat agama lain kira-kira gimana, Romo? Biar ini menjadi satu sikap dan perilaku positif ke depannya. Ya, saya menghimbau agar situasi yang tidak mengenakan bagi kita semua, mari kita tanggapi dengan lebih menonjolkan kemanusiaan. Ya, artinya kita lebih melakukan tindakan-tindakan berbelas kasih. Nggak perlu menyelesaikan masalah karena memang bukan ahlinya. Ya, kita cukuplah melakukan hal-hal kecil, memberi makan, memberi bantuan sedikit. Oke, terima kasih Romo Gani atas kesempatannya dan himbauannya yang mungkin kita ikuti oleh kalangan Katolik dan agama lain yang lebih mengedepankan pada kasih, kemudian saling tolong-menolong. Nah, saya mengajak untuk teman-teman bergabung bersama kami untuk menjadi relawan, dan tak lupa saya memberikan semangat untuk teman-teman yang sampai saat ini masih semangat untuk mendistribusikan bantuan di posko. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu berdoa supaya keadaan seperti ini segera berakhir dan kita kembali ke kehidupan semula. Tetap semangat. Pengalaman yang luar biasa bisa bekerja dengan semua pemuda lintas iman ini untuk membantu sesama dan mewujudkan Malang yang damai dan sehat selalu. Saya harap teman-teman di Kota Malang bisa mewujudkan dan mengatasi wabah ini dengan persatuan dan perdamaian bagi siapapun. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih, informasi ini kami sebarkan pada Anda semuanya, semoga menjadi perjalanan yang baik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada semuanya untuk bisa menjadi pelajaran yang penting. Terima kasih, selamat.